Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengendus modus penerimaan gratifikasi sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui perusahaan konsultan pajak. Disinyalir pegawai pajak memiliki saham di perusahaan konsultan pajak. Sejauh ini KPK telah mengantongi data dan informasi sekira 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini berdasarkan hasil analisis database laporan harta kekayaan penyelenggara LHKPN. Saat ini KPK sedang mendalami hal tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan untuk ditelisik oleh KPK. Pasalnya kepemilikan saham pada perusahaan konsultan pajak rentan dengan konflik kepentingan dengan posisinya sebagai pegawai pajak. Sayangnya Pahala saat ini belum mau mengungkap secara detail ratusan perusahaan dan pegawai pajak tersebut. Jika dilihat dari namanya, Pahala berujar perusahaan ini berasal dari berbagai jenis unsur, salah satunya adalah catering. Pahala menyebut kepemilikan saham oleh penyelenggara negara yang tercantum dalam LHKPN memiliki informasi terbatas. Dalam artian hanya nilai sahamnya saja yang dicatatkan dalam laporan harta tahunan tersebut. Namun aset, penghasilan maupun utang dari perusahaan terkait tak dirincikan dalam LHKPN. Terkait temuan 134 pegawai pajak tersebut, diakui Pahala tak berarti penyelenggara negara tak boleh memiliki saham. Hal itu sudah diakomodasi melalui peraturan pemerintah PP nomor 53 tahun 2010. PP nomor 53 tahun 2010 tersebut mengatur disiplin pegawai negeri sipil, di mana PNS harus menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Asalnya kan gitu kan. Soal kaya, nggak kaya seperti saya ulang berkali-kali bahwa berapapun hartanya silakan aja ditaruh di LKPN. Nggak ada kesalahan orang kalau punya hartanya tinggi sepanjang asalnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini karena orang hartanya besar, kita cari pertanggungjawaban asalnya gitu ya. Kalau asalnya degratifikasi, pas buktinya ada pasti kita pindahkan ke teman-teman di penindakan gitu. Jadi target kita bukan sekedar mengklarifikasi ini hartanya benar apa enggak, tapi asalnya dari mana. Kalau asalnya bisa dipertanggungjawabkan, kalau di LKPN kan asal harta kan cuma disebut waris, hibah dengan akta, hibah tanpa akta, hasil sendiri. Cuma itu aja. Nah ini yang kita dalemi nih sekarang, termasuk laporan PPATK kita baca, mau dia pakai apa gitu, kita baca sekarang. Ya, tapi targetnya sekali lagi bukan hanya meyakinkan bahwa hartanya 51 miliar, tanahnya itu ada semua, lantas yang lainnya oke gitu, enggak gitu. Kita cari asalnya sekarang. Makanya jadi agak lama karena kita cari asalnya, dan ini periodenya panjang ke belakang. PPATK seperti saya bilang 2003 transaksinya udah disebut.